Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, aloha. Gabut Go hadir lagi nih. Podcast Gabut Go bagiin cerita horor komedi lagi. Biar gak serem-serem amat sampai ke bawah mimpi. Dan ingat, dilarang baper dengerin cerita or candaan gue. Yang baperan skip aja deh, jangan dengerin nih channel. Sebelumnya, kalau kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Terus kalau nggak mau ketinggalan cerita-cerita dari Gabut Go, aktifin tuh notifikasi atau tanda loncengnya. Dan jangan sungkan buat tinggalin komentarnya. Thanks. So, nggak perlu berlama-lama. Ini gua mulai kisah horor versi channel Gabut Go. Check it out. Judul cerita kali ini adalah Jerit Malam. Jadi, sebagai narasumber cerita horor kali ini sebut saja namanya Budi, asal Jawa Timur. Dan ini adalah cerita horor pengalaman dia pas lagi ngikutin kegiatan ekskul pramuka. Ya, biasa kan bagi yang pernah ikut pramuka mesti pernah ngikutin acara jerit malam. Kayak macam acara uji nyali ala anak sekolahan lah gitu. Jadi pasang telinga baik-baik ya. Nafas kasih teratur, nggak usah ngegas dengerin ceritanya. Pelan-pelan saja kata ban kotak. Dan biarkan rasa takut masuk perlahan dalam sanubari kalian. Alah, sok serem gue anjir. Kisah bermula. Ini adalah pengalaman Budi pas SMA di salah satu sekolahan di kota Kediri tahun 2007 nan silam. Udah lumayan sepuh nih kisah ternyata. Next, waktu kelas 2 SMA, si Budi ini kepilih ceritanya jadi salah satu kandidat peserta Jambore Raimuna tahunan di Ponorogo. Dan pada malam terakhir acara, para peserta ngikutin pelatihan khusus yang bernama Jerit Malam. Oke, sampai sini masih kalem ya kan? Briefing pun dimulai. Yang jadi komandan namanya Kak Dandi, sebut aja kayak gitu. Jadi info sebelum Budi OTW, Kak Dandi bilang akan ada 5 pos di rute yang bakal Budi dan kawan-kawan lewatin. Tuh rute udah dikasih tanda, yaitu lampu lilin di sepanjang jalannya, jadi nggak bakal nyasar mereka. Dan finishnya ada di area bendungan, dan di sana mereka kumpul semua buat ngadain acara puncak, yaitu tamasya malam bareng. Alah, ngaco lo gua. Ya, acara pengukuhan lah pokoknya. Kak Dandi lanjut briefing. Ntar kalau nampak ada orang yang mereka jumpai di setiap pos, ya para panitia yang mantengin mereka semua, maksudnya kira-kira kayak gitu. Dan kalau udah jumpa sama panitia si Budi dan kawan-kawan disuruh sebutin nama dan jabatan. Nggak usah segala alamat, tanggal lahir, golongan darah, dan makanan favorit dikasih tahu. Salah alur cerita ntar ada. Dan pakai sebutin kata sandi, mentari, tak nampak di malam hari. Ya iyalah Bambang, anak TK juga pada tahu. Lanjut kisah, ntar panitia di setiap pos bakal jawab, tepat sekali anak muda. Kan ngajak berantem memang, kesel gua tukang cerita nih asli. Oke, next. Terus panitia tersebut bakal kasih Budi dan kawan-kawan tugas. Kak Dandi melanjutkan, ini menurut Budi info yang terpenting. Jadi Kak Dandi bilang mereka mesti ingat baik-baik, kalau nggak dengar balasan dari panitia yang jaga pos jawaban sandi yang udah dikasihkan, maka larilah. Dengar gitu, Budi dan kawan-kawan mukanya berubah jadi bingung. Masih nerka-nerka apa maksud Kak Dandi tadi. Nah lo, ada apa gerangan? Gua mah paham langsung, gak usah dijelasin 2 kali, mesti paham. Udah pada bebulu, masa gak paham kebangetan nih. Lanjut kisah, akhirnya satu persatu para peserta dipanggil. Per 15 menit mereka dipanggil buat ngindarin mereka jalan barengan kayak orang pacaran gitu kan, pakai acara gandengan tangan pula ya. Dan kali ini giliran Budi dipanggil. Dengan langkah pasti Budi maju, sama Kak Dandi sekali lagi diingatin soal yang tadi sebelum mereka OTW jerit malam. Si Budi sih iya aja, udah inget bener luar dalam lah pokoknya. Budi bilang malam itu sunyi bener dan hawanya dingin tipis. Dan panduan perjalanan Budi cuman nyala lilin yang udah disiapin panitia sebelumnya. Gak ada angin, saking tenangnya malam itu, jadi api lilin gak ada yang koit. Kecuali ada yang iseng tiupin tuh lilin, mungkin dikira lilin ultah kali ya. Akhirnya kurang lebih 15 menit Budi nyampe di pos 1. Ada 2 orang panitia yang udah mantengin Budi di situ. Sampai di sono Budi lakuin yang udah diinfoin tadi pertama itu loh, kasih tahu nama dan jabatan. Lapor, nama Budi, jabatan Andulat. Entah apa Andulat ini, kasih tahu di kolom komentar kalau kalian tahu ya. Sandi, mentari tak nampak di siang hari, kata Budi tegas. Terus dijawab panitianya, tepat sekali anak muda. Gak kalah tegasnya, lebih ngegas lah kira-kira. Anjir lah, kesel sama lucu nyampur aduk di batin gua nih yang ceritain perkara nih Sandi sama jawabannya. Next. Dan setelah itu si Budi dikasih tugas sama panitia di pos 1. Jadi kita persingkat perkara tugas si Budi dari panitia tiap pos. Gua ceritain satu tugas saja. Pas Budi
Budi di pos 4 yang menurut gue lumayan ekstrim daripada tugas di pos 1 sampai pos 3 sebelumnya. Yang ngirit durasi juga sih niat gue. Dan juga gue kadung enak perkara sandi dan jawabannya, bikin tensi naik emang. Next, di pos 4 ceritanya si Budi kebagian tugas disuruh cariin kotak korek api yang disembunyikan di kuburan. Isinya berupa pesan, dan itu beneran kuburan pula. Tapi tenang para pendengar sekalian, bukan di situ horornya. Entah pesan apa, si Budi nggak jelasin isi pesannya dalam kotak itu. Mungkin petuah bijak kayak gitu. Tapi nggak gitu juga kali masih di kuburan nyarinya. Untungnya kata Budi nggak pakai lama nemuin, lagi hoki aja katanya. Kalau nggak bakal lama ngumpet-ngumpet kuburan, dikira maling mayat ntar nggak lucu kan. Akhirnya kelar nih ya, lapor tugas sudah selesai, si panitia nyuruh lanjut lagi jalan. Budi ngerasa dikit lega, udah tinggal satu pos lagi nih, pos terakhir, pos 5 yang dituju. Udah capek juga malam-malam jalan, mana kedinginan pula si Budi, jadi agak mempercepat langkah kakinya. Cepat sampai, cepat rehat, pikir Budi. Lagi asik jalan, pikiran Budi nggak ada pikiran negatifnya, udah woles saja mikirin tiba di pos 5. Tiba-tiba pikiran positif Budi tadi ambiar. Dia dihadapin persimpangan jalan, dan anehnya lagi lilin penerangan jalan ke pos 5 kebagi dua arah. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Dan nambah keanehan lagi, tuh lilin pada modar semua, nggak ada yang nyala di kedua arah tadi. Bingung nih Budi, ambil jalan ke kanan apa ke kiri. Budi dalam kondisi bingung, udah gak mau malas mikir lama, jadi ngandelin instingnya aja dia kan. Ambillah jalan yang ke kanan. Kali ini tetap dengan kecepatan dikit maksimal, sedikit demi sedikit rasa takut udah mulai menjalar dalam sanubari Budi. Pikirannya mau cepet sampai aja lah ke pos 5. Di tengah perjalanannya, Budi nampak jembatan kayu di depannya. Stop dulu bentar buat mikir-mikir nih Budi. Heran, kenapa ada jembatan kayu segala? Nggak dapat info bakal nyeberangin jembatan dari panitia sebelumnya. Tapi kalau itu positif thinking aja deh si Budi. Mungkin negara udah deket sama bendungan, jadi ada jembatan. Kelar nyeberangin jembatan itu udah nggak lama, pasti sampai ke pos 5. Oke, udah seberangin aja kata Budi dalam hati. Bismillah aja. Udah mulai masuk nih area seremnya nih ya. Krit, krit, krit. Bunyi papan kayu jembatan tiap kali Budi melangkah. Dan entah emang lagi apes nih Budi, pas hampir tiba di seberang, tiba-tiba kakinya kesandung papan kayu yang agak gak rata posisinya. Gedubrak! Lumayan keras jatuhnya si Budi. Dan untungnya gak pakai acara luka-luka, cuma lencat dikit kata si Budi. Dalam posisi masih tiarap gara-gara jatuh tadi, si Budi refleks ngarahin matanya ke depan seberang jembatan. Tapi apa yang mata Budi lihat benar-benar bukan sesuatu yang bikin happy. Budi nampak sebuah buntulan putih berdiri dengan sisa tanah merah di kain kafan depan matanya. Tahu kan kalian siapa? Benar, si permen Kojek versi horor alias Poci alias Pocong. Siapa lagi emang? Segera aja Budi mengalihkan pandangan matanya ke bawah. Udah 100% yakin dia itu sosok Poci lah. Budi pakai gerak slow namun pasti, coba bangkit dari posisinya yang lagi tiarap, ngarahin badannya balik kanan. Udah bisa berdiri, gak pakai komando, langsung buru-buru lari secepat mungkin. Si Budi ninggalin si Poci, nyebrang balik lagi dengan arah mata tetap natap ke bawah. Gak mau dongakin kepalanya, takut pas natap lurus tuh Poci malah depan muka nungulnya kan, ambiar lah jadinya. Dalam pelariannya si Budi masih sempat mikir apa si Poci ngikutin dia apa enggak. Dengan secuil nyali Budi nengok dikit ke belakang dan nampak itu sosok Poci pelan-pelan ngilang seperti asap gitu. Macam ninja Konoha gitu pas mau ngilang dari pandangan musuh. Nggak lama si Budi sampai di persimpangan yang tadi, dan kaget nih Budi soalnya lilin yang nerangi jalan yang tadi mati malah pada hidup semua dan arahnya ke kiri bukan ke kanan, ke arah yang sebelumnya Budi jabanin. Udah macam kena prank setan lah nih Budi ceritanya. Si Budi nggak pakai acara stop dulu buat mikir, langsung ngikutin arah lilin yang nyala aja. Dia udah yakin itu jalan yang benar. Dia lari, dan dari kejauhan Budi nampak ada orang di depannya. Budi udah ucap alhamdulillah dalam hati kalau udah sampai di pos 5, pos terakhir. Setibanya di depan tuh orang, dengan separuh sisa nafas tersisa, si Budi sebutin nama, jabatan, dan sandi. Udah gue malas lah sebutin sandinya, masih kesel ada gue. Namun ada yang aneh pikir Budi, dia nggak denger ada jawaban balasan sandinya. Nah lo, ayo lo, siapa itu? Terus Budi ulang satu kali lagi sebutin nama, jabatan, dan sandi. Kali ini Budi pakai ngegas bilangnya. Siapa tahu gara-gara kurang ngegas Budi sebutin jadi nggak denger nih panitia. Tapi tetap aja kelar lapor gitu masih nggak ada jawaban balik. Segera aja otak Budi langsung ingat pesan Kak Dandi di awal tadi. Kalau nggak denger balisan dari panitia yang jaga pos, maka larilah.
Tapi si Budi waktu itu nggak langsung lari. Mungkin masih penasaran plus kecapean kan habis lari-lari sebelumnya. Si Budi malah ngelirikin tuh sosok di depannya dari separuh badannya gitu. Oke, awalnya nampak tangan, badan, bukan setan pikir Budi. Tapi bohong, makin lama makin ke atas arah pandangan si Budi. Pas tengok ke arah kepala, jreng, beneran setan jir. Budi mendeskripsikan dari yang dilihatnya itu setan mukanya penuh dengan bopeng, luka-luka gitulah kira-kira. Si Budi malah makin mantengin tuh muka setan kayak terpesona gitu, macam cowok jatuh cinta pada pandangan pertama ya kan. Gak lama tuh muka setan sedikit demi sedikit nyengir. Dan tiba-tiba tuh setan tertawa dengan kencengnya, kata Budi. Mulut tuh setan macam sobek sampai arah telinga. Matanya merah menyala, ditambah lagi bau busuk yang menyengat pas tuh setan ketawa. Mungkin tuh setan gak pernah gosok gigi kali ya. Akhirnya gerak refleks Budi bekerja cepat. Dengan rasa takut yang menjadi-jadi tapi gak pakai acara pingsan, nangis dan kejang-kejang, Budi langsung lari lagi sejadi-jadinya. Namun suara tawa si setan bopeng itu masih kedengeran. Jadi Budi lari sambil nutupin telinganya dan arah matanya nggak nengok ke depan, nengok ke bawah malah. Bakal jadi penyakit nih ntar kira-kira. Bener aja, lagi asik jogging panik, tiba-tiba bruak, Budi nabrak sesuatu sampai mental gitu katanya. Ditengok Budi dalam posisi terjatuh, yang ditabraknya itu bukan pohon atau barang, macam orang. Tapi nggak langsung percaya kalau itu orang. Dengan kerennya nih, si Budi di tengah rasa takutnya sempet-sempetin aja sebutin nama, jabatan, plus sandi nyeleneh itu tadi berulang-ulang saking takutnya udah nih Budi. Dan ternyata ada jawaban dari sosok di depannya. Sambil guncang badan si Budi plus nanyain kenapa si Budi sampai ketakutan gitu. Dan pas Budi melekin mata, ternyata sosok tersebut adalah Kak Dandi. Dan alangkah kagetnya, si Budi dilihat banyak orang di situ. Dan ternyata dia udah sampai di pos 5. Alhamdulillah, ucap Budi refleks dalam hati. Akhir cerita nih ya, pas kelar acara itu Budi jadi paham kenapa ada pakai sandi-sandian segala yang wajib diucapin para peserta jerit malam kepada orang atau panitia yang ditemuin selama acara jerit malam berlangsung. Yaitu buat mastiin kalau yang Budi dan kawan-kawan hadapi itu benar-benar manusia. What the, kok ya baru paham nih bocah dah. Dan tamat. Oke, semoga kalian yang dengar kisah ini sedikit banyaknya terhibur ya. Dan gak lupa gua terus ingatin, di masa pandemi corona dalam video ini kalian terus ikutin aturan prokes atau protokol kesehatan yang udah dikasih tahu. Jangan kendor, biar kalian udah pada divaksin. Keluar rumah maskernya dipakai cuy, jaga jarak yang dianjurkan. Dan gua doain semoga kalian tetap diberi kesehatan, biar tetap bisa dengerin cerita-cerita dari gue via Gabut Go Channel. Sampai jumpa di lain cerita dan kesempatan ya kawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.